Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadal Hidayat, NPM 2435100809. Nah, di sini saya akan membaca bab 14, yaitu DevOps CI atau CD dan Containerization. Nah, 1. SDLC dan Modern DevOps meruntuhkan tembok pemisah. Di masa lalu yang kelam, pengembangan perangkat lunak seringkali terjebak dalam model air terjun waterfall yang kaku. Tim pengembang dev akan bekerja selama berbulan-bulan membangun fitur, lalu melempar kode yang sudah jadi melintasi tembok ke tim operasional ops untuk dideploy ke server. Masalahnya, tim ops tidak tahu menahu soal kode tersebut, dan tim developer tidak tahu menahu soal konfigurasi server. Ketika server meledak di tengah malam karena bug, dev akan menyalahkan server ops yang salah setting, dan ops akan menyalahkan kode dev yang busuk. Budaya saling tuding inilah yang melahirkan gerakan DevOps, sebuah filosofi budaya yang bertujuan meruntuhkan tembok pemisah antara kedua tim tersebut. DevOps bukanlah jabatan kerja atau sekedar alat. Ia adalah pola pikir bahwa kamu yang membangunnya, kamu yang menjalankannya. You build it, you run it. Inti dari DevOps modern adalah kolaborasi dan otomatisasi. Tujuan adalah memperpendek siklus hidup pengembangan sistem SDLC, namun tetap menjaga kualitas produk. Jika dulu perilisan fitur baru, release cycle, bisa memakan waktu 6 bulan sekali, perusahaan seperti Amazon atau Netflix kini melakukan ribuan perilisan setiap hari. Ini hanya mungkin terjadi karena proses manual yang rentan kesalahan manusia, seperti menyalin file via FTP atau konfigurasi database manual, telah digantikan oleh skrip otomatis. Infrastruktur bukan lagi benda fisik yang harus dipasang dengan obeng, melainkan infrastruktur AS Code IAC. Kita bisa mendefinisikan server jaringan dan firewall dalam file teks, seperti Terraform atau YAML, yang bisa direview dan di version control, sama seperti kode aplikasi biasa. Salah satu penggeseran terbesar dalam SDLC modern adalah konsep Shift Left Security DevSecOps. Dulu, pemeriksaan keamanan dilakukan di tahap paling akhir, tepat sebelum rilis. Jika ditemukan celah keamanan fatal, tim harus membongkar ulang arsitektur yang sudah jadi, menunda rilis berbulan-bulan. Dalam DevSecOps, keamanan dipikir dan diuji di sebelah kiri garis waktu, alias sedini mungkin. Developer menggunakan alat pemindai kode otomatis di editor mereka untuk mendeteksi password yang tertanam atau pustaka yang rentan saat mereka sedang menulis kode. Keamanan menjadi tanggung jawab semua orang, bukan hanya tim security yang duduk di menara gading. Penting untuk dipahami bahwa DevOps juga menuntut perubahan dalam arsitektur aplikasi itu sendiri. Aplikasi monolitik raksasa yang membutuhkan waktu 30 menit untuk booting sangat sulit untuk diintegrasikan dalam alur DevOps yang cepat. Inilah yang mendorong adopsi arsitektur microservice dan cloud native, di mana aplikasi pecah menjadi layanan-layanan kecil yang independen. Jika satu fitur error, hanya layanan itu yang perlu diperbaiki dan dideploy ulang. Tidak perlu merestart seluruh sistem. Ini memberikan ketangkasan agility yang luar biasa bagi bisnis untuk merespon pasar. Sebagai calon arsitek web, mengadopsi pola pikir DevOps berarti kamu tidak boleh berhenti belajar setelah kode berjalan di laptop saya. Kamu harus peduli bagaimana kodemu berperilaku di dunia nyata yang keras. Kamu harus memikirkan bagaimana cara monitor aplikasimu, bagaimana cara memulihkannya jika crash, dan bagaimana cara menskalakannya jika viral. DevOps adalah jembatan yang mengubah seorang coder menjadi engineer yang bertanggung jawab penuh atas ciptaannya dari lahir hingga pensiun. 2. Containerization. Docker. Its work on my machine is dead. Kalimat "tapi di laptop saya jalan kok" adalah alasan paling klasik dan paling menyebalkan dalam sejarah pengembangan software. Masalah ini terjadi karena perbedaan lingkungan environment. Laptop developer menggunakan Mac OS, sedangkan Node.js versi 18, sedangkan
server produksi menggunakan Linux Ubuntu dengan Node.js versi 14, perbedaan kecil ini bisa menyebabkan bug yang sangat sulit dilacak. Solusi revolusioner untuk masalah ini adalah containerization yang dipopulerkan oleh Docker. Kontainer adalah sebuah unit standar perangkat lunak yang membungkus kode beserta semua dependensinya, library konfigurasi sistem, hingga runtime bahasa ke dalam satu paket tertutup yang disebut image. Nah, bayangkan kontainer seperti kontainer pengirim barang di pelabuhan. Sebelum ada kontainer standar, buruh pelabuhan pusing mengatur cara memuat tong, karung, mobil, dan peti kayu ke dalam kapal. Sekarang apapun isinya, barang dimasukkan ke dalam kotak besi standar ukuran 20 kaki. Kapal server tidak perlu tahu apa isinya, ia hanya perlu tahu cara mengangkut kotak tersebut. Begitu juga dengan Docker, server Linux, Windows, atau Mac bisa menjalankan kontainer Docker apa saja asalkan memiliki Docker Engine. Ini menjamin konsistensi mutlak. Jika kontainer berjalan di laptopmu, ia dijamin 100% akan berjalan sama persis di server produksi, menghilangkan variabel lingkungan sebagai sumber masalah. Jantung dari Docker adalah file bernama Dockerfile. Ini adalah resep tertulis, langkah demi langkah untuk membangun image aplikasimu. Isinya biasa seperti mulai dari OS Linux Alpine yang ringan, install Python, copy semua file codingan saya ke folder app atau app, lalu jalankan perintah python main.py. Sifat Dockerfile yang deklaratif dan transparan ini sangat memudahkan onboarding anggota tim baru. Developer baru tidak perlu menghabiskan 3 hari untuk menginstal database dan setting environment variabel manual. Mereka cukup menjalankan satu perintah docker compose up dan seluruh lingkungan kerja, aplikasi plus database plus cache akan menyala dalam hitungan menit. Kontainer juga jauh lebih efisien daripada virtual machine. Tradisional VM bekerja dengan cara mengemulasikan seluruh perangkat keras dan menjalankan sistem operasi tamu GUIS OS penuh di atas OS tuan rumah yang memakan banyak RAM dan CPU. Sebaliknya, kontainer berbagai kernel sistem operasi yang sama dengan tuan rumah, namun tetap terisolasi satu sama lain dalam user space. Ini membuat kontainer sangat ringan, ukurannya hanya puluhan MB versus gigabytes untuk VM, dan bisa menyala. Dalam hitungan detik, kamu bisa menjalankan puluhan kontainer di satu laptop standar tanpa membuatnya lemot. Sesuatu yang mustahil dilakukan dengan VM. Di era cloud saat ini, kontainer telah menjadi mata uang standar deployment, platform orkestrasi seperti Kubernetes K8s digunakan untuk mengelola ribuan kontainer yang berjalan di ratusan server sekaligus. Kubernetes bertindak sebagai polisi lalu lintas yang otomatis menjalankan kontainer baru jika trafik naik, mematikan yang tidak perlu, dan menggantinya kontainer yang rusak self-healing. Meskipun Kubernetes wajib terlalu kompleks untuk pemula, memahami dasar Docker adalah kompetensi wajib. Tanpa Docker, kamu akan terjebak dalam neraka konfigurasi manual yang memperlambat inovasi. 3. CI atau CD, pipelines, pabrik kode otomatis. Jika Docker adalah wadahnya, maka CI atau CD adalah ban berjalannya conveyor belt di pabrik yang memindahkan wadah tersebut dari meja developer ke tangan pengguna. CI atau CD adalah singkatan dari Continuous Integration dan Continuous Delivery atau Deployment. Bagian pertama CI adalah praktik di mana developer secara rutin beberapa kali sehari menggabungkan merge kode mereka ke repositori utama. Setiap kali kode didorong push ke Git, server CI otomatis bangun dan menjalankan serangkaian tes, mulai dari pengecekan gaya, kode linting, unit test, hingga integration test. Jika ada satu saja tes yang gagal, proses dihentikan dan developer langsung diberitahu. Tujuannya adalah mendeteksi bug sedini mungkin. Saat kodenya masih segar di ingatan developer, bagian kedua, CD, memiliki dua makna, yaitu continuous delivery berarti setelah kode lulus semua tes, ia otomatis dikemas, misalnya menjadi Docker image.
dan siap dirilis ke produksi kapan saja, tapi tombol rilisnya masih ditekan manual oleh manusia. Continuous deployment adalah tahap yang lebih ekstrim, di mana seluruh proses benar-benar tanpa sentuhan manusia. Jika kode lulus tes, ia otomatis langsung dideploy ke server produksi dan bisa dipakai user saat itu juga. Perusahaan seperti Facebook dan Google menggunakan continuous deployment, memungkinkan mereka merilis fitur baru dalam hitungan menit setelah kode selesai ditulis. Untuk membangun pipeline ini, kita menggunakan alat seperti GitHub Action, GitLab CI, atau Jenkins. Alat-alat didefinisikan menggunakan file konfigurasi, biasanya YAML, yang menjelaskan langkah-langkah pipeline. Contoh alurnya: langkah 1, install Node.js. Langkah 2, jalankan npm install. Langkah ketiga, jalankan npm test. Langkah keempat, jika sukses, build docker image. Langkah kelima, push image ke registry. Langkah keenam, SSH ke server produksi dan update container. Pipeline ini bertindak sebagai penjaga gawang kualitas, quality gate. Tidak ada kode sampah yang bisa lolos ke produksi karena robot CI atau CD tidak punya rasa kasihan dan tidak bisa disuap. Penerapan CI atau CD mengubah budaya kerja secara drastis. Developer tidak lagi takut melakukan perubahan besar refactoring karena mereka punya jaring pengaman berupa tes otomatis yang akan menangkap jika mereka merusak fitur lama, regression. Hal ini mengurangi stres saat hari rilis. Dulu, deploy day adalah hari yang sangat menakutkan di mana semua orang begadang dan berdoa server tidak meledak. Dengan CI atau CD, deploy menjadi kejadian rutin yang membosankan dan terjadi berkali-kali sehari. Jika ada error sistem, biasanya juga dilengkapi fitur rollback otomatis untuk kembali ke versi stabil sebelumnya dalam hitungan detik. Namun CI atau CD yang efektif membutuhkan disiplin dan penulisan tes. Pipeline secanggih apapun tidak akan berguna jika tes yang dijalankannya kosong atau alasan-alasan filosofi. Test Driven Development (TTD) sangat membantu di sini. Selain itu, kecepatan pipeline juga krusial. Jika developer harus menunggu 1 jam untuk mengetahui hasil tes, maka akan kehilangan fokus. Pipeline harus dioptimasi, misalnya dengan menjalankan tes secara paralel atau menggunakan caching agar bisa memberikan umpan balik dalam waktu di bawah 10 menit. CI atau CD adalah investasi infrastruktur yang membayar dividen berupa kecepatan dan stabilitas jangka panjang. Nah, 4 ada serverless dan microservice, memecah batu monolit. Arsitektur tradisional biasa berbentuk monolitik, di mana seluruh logika aplikasi, user out, product catalog, payment reporting digabung dalam satu proyek kode raksasa yang dijalankan sebagai satu proses server. Monolitik itu sederhana di awal, tapi menjadi mimpi buruk saat skala membesar. Jika fitur reporting memakan banyak memori, seluruh server bisa crash dan mematikan. Itu fitur payment juga. Selain itu, untuk menskalakan aplikasi kita harus menduplikasi seluruh monolit tersebut yang boros sumber daya. Solusinya adalah memecah batu monolit tersebut menjadi microservice, layanan-layanan kecil yang berdiri sendiri, punya database sendiri, dan berkomunikasi satu sama lain lewat API, HTTP atau gRPC. Dengan microservice, kita bisa menskalakan setiap fitur secara independen. Jika fitur payment sedang ramai, kita cukup menambah server untuk service payment saja, tanpa menyentuh service lain. Setiap tim juga bebas memilih teknologi terbaik untuk service mereka. Tim reporting bisa pakai Python, bagus untuk data. Sementara tim core bisa pakai Go, cepat, namun microserver membawa kompleksitas operasional yang tinggi. Mengelola 50 service kecil jauh lebih sulit daripada satu service besar. Masalah seperti network latency atau data konsistensi dan distributed tracing terjadi tantangan sehari-hari. Oleh karena itu, microservice sebaiknya hanya diadopsi jika organisasi sudah cukup matang dan benar-benar butuh skalabilitas ekstrim. Evolusi lebih lanjut dari pemecahan ini adalah serverless computing. Contoh AWS Lambda Virtual Function.
Serverless bukan berarti tidak ada server, tapi servernya dikelola sepenuhnya oleh penyedia cloud dan disembunyikan dari kita. Kita hanya perlu mengunggah fungsi kode function handler, dan cloud akan otomatis menjalankannya saat ada request. Keunggulan utamanya adalah scaling to zero. Jika tidak ada mengakses aplikasimu, kamu tidak bayar sepeser pun. Biaya dihitung per milidetik dieksekusi kode. Ini sangat cocok untuk tugas-tugas yang jarang terjadi event driven seperti memproses gambar upload, mengirim email notifikasi, atau cron jobs. Namun, serverless memiliki kelemahan yang disebut cold start. Karena fungsi serverless tidur saat tidak dipakai. Ketika ada request masuk pertama kali, cloud butuh waktu beberapa detik untuk membangunkan kontainer di balik layar ini. Ini menyebabkan latensi awal yang tinggi. Selain itu, arsitektur serverless bersifat stateless, yang berarti tidak bisa menyimpan koneksi database jangka panjang. Memaksa kita menggunakan solusi seperti connection pooling eksternal. Debugging aplikasi serverless juga lebih sulit karena kita tidak bisa semudah itu menjalankannya di lokal mirip seperti cloud. Pilihan antara monolithic microservice dan serverless bukanlah hitam putih. Arsitektur modern seringkali bersifat hibrida. Startup bijak biasanya mulai dengan modular monolith. Kode terstruktur rapi tapi deploy satu unit agar cepat bergerak. Saat traksi mulai tinggi, mereka memecah bagian yang paling boros sumber daya menjadi microservice atau fungsi serverless. Misalnya aplikasi utamanya tetap monolithic di kontainer Docker, tapi fitur resize image dan generate PDF dipindahkan ke AWS Lambda agar tidak membebani server utama. Arsitek yang baik tahu kapan harus memecah dan kapan harus tetap menyatu. Nah, 5 ada monitoring dan observability. Jangan terbang buta. Nah, setelah aplikasi dirilis ke alam liar, pekerjaan belum selesai, justru baru dimulai. Menjalankan aplikasi tanpa sistem monitoring ibarat menyetir mobil dengan mata tertutup. Kamu tidak tahu seberapa cepat kamu melaju, apakah bensinmu habis, atau apakah mesinmu mulai berasap, sampai akhirnya kamu menabrak tembok. Observability, keteramatan adalah kemampuan untuk memahami kondisi internal sistem berdasarkan output yang dihasilkan. 3 pilar utama observability adalah logs, metrics, dan traces. Logs catatan adalah jejak digital diskrit dari setiap misalnya user A login pada jam 10 atau error database timeout di lingkungan terdistribusi. Log tidak boleh hanya disimpan di file teks di masing-masing server, karena server bisa mati dan lognya hilang. Kita harus menggunakan sistem centralized logging seperti ELK stack atau Loki yang mengumpulkan log dari semua kontainer ke satu dashboard yang bisa dicari. Jangan lupa untuk melakukan log rotation agar disk server tidak penuh, dan jangan pernah mencatat data sensitif PII seperti password atau nomor kartu kredit di dalam log. Matrix adalah data numerik yang diukur dari waktu ke waktu, seperti penggunaan CPU, konsumsi RAM, jumlah request per detik, atau latensi rata-rata. Metrik memberikan gambaran kesehatan seperti secara high level, atau alat seperti Prometheus dan Grafana memungkinkan kita memvisualisasikan data ini dalam grafik yang cantik. Dengan metrik kita bisa mengatur alerting, peringatan. Jika penggunaan CPU di atas 80% selama 5 menit, kirim pesan ke stack tim DevOps. Ini memungkinkan kita bertindak proaktif, mencegah downtime sebelum server benar-benar mati. Traces, jejak, adalah pilar yang paling sulit tapi paling penting dalam arsitektur microservice. Ketika satu request user melewati 5 service berbeda, front end, out service, order service, payment service, database, dan request itu gagal atau lambat, bagaimana kita tahu service mana yang bermasalah? Distribute tracing seperti Jaeger atau OpenTelemetry
menyuntikkan ID unik trace ID ke header request yang diteruskan ke setiap service. Ini memungkinkan kita memvisualisasikan perjalanan request tersebut dalam bentuk diagram waterfall sehingga kita bisa melihat dengan jelas. Oh, ternyata request ini lambat karena menunggu payment gateway selama 5 detik. Selain 3 pilar teknis, ada juga error tracking di sisi aplikasi seperti Sentry. Alat ini menangkap exception yang tidak tertangani di kode aplikasi secara real time, lengkap dengan stack trace dan konteks variabelnya. Ini jauh lebih efektif daripada menunggu laporan user yang biasanya tidak jelas, webnya error, mas. Dengan Sentry, developer bisa tahu baris kode mana yang error, browser apa yang dipakai user, dan data apa yang memicunya. Seringkali tim dev bisa memperbaiki bug bahkan sebelum user sadar bahwa mereka mengalaminya. Kesimpulannya, observability adalah asuransi bagi kredibilitas aplikasimu di era digital. Downtime adalah kerugian uang dan reputasi sistem monitoring yang baik. Memberi timmu ketenangan pikiran, peace of mind untuk tidur nyenyak di malam hari. Karena mereka tahu bahwa jika terjadi suatu sistem akan membangunkan mereka. Lebih dari itu, observability memberikan data untuk optimasi. Kamu tidak bisa memperbaiki apa yang tidak bisa kamu ukur. Jadikan dashboard monitoring sebagai halaman pertama yang kamu buka setiap pagi. Nah, 6 adalah integrasi keislaman, amal jama'i dan budaya hisab. Arsitektur DevOps bukan sekedar pengembangan tim development dan operation, melainkan manifestasi dari amal jama'i, kerja kolektif dan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dinding pemisah silo yang selama ini membuat developer dan tim operasi saling menyalahkan saat terjadi masalah adalah bentuk pemecahan tafarruq yang dibenci Islam. Dengan DevOps, kita membangun budaya saling menanggung beban takaful yang saling menolong ta'awun. Developer bertanggung jawab atas kode mereka hingga kode ke produksi, dan tim operasi membantu menyediakan infrastruktur yang andal. Keberhasilan aplikasi adalah kemenangan bersama dan kegagalannya adalah pelajaran bersama, bukan ajang mencari kambing hitam. Nah, praktik CI atau CD, Continuous Integration atau Continuous Development, adalah implementasi teknologi dari prinsip istiqomah, konsistensi dan mudawamah, kontinuitas dalam beramal soleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai adalah amalan yang terus menerus rutin meskipun sedikit. Daripada menumpuk kode berbulan-bulan lalu merilisnya sekaligus dengan resiko besar seperti ibadah musiman, CI atau CD mendorong kita untuk melakukan perbaikan kecil setiap hari secara otomatis. Pipa otomatisasi ini juga bertindak sebagai filter dosa, bug yang mencegah kesalahan teknis masuk ke lingkungan produksi, menjaga kualitas amal kita tetap bersih sebelum disajikan kepada pengguna. Teknologi containerization. Docker mengajarkan kita tentang adil dan standarisasi. Kontainer memastikan bahwa kode berjalan dengan cara yang sama di laptop developer, server pengujian, maupun server produksi. Menghilangkan alasan di komputer saya jalan kok. Ini adalah bentuk keadilan lingkungan. Kita tidak menuntut hasil yang sama dari lingkungan yang berada syaratnya. Dengan kontainer kita bisa membungkus amal aplikasi beserta seluruh pendukungnya menjadi satu paket yang utuh dan independen, siap bermanfaat dimanapun ia ditempatkan tanpa merepotkan tuan rumah server dengan konfigurasi yang rumit. Nah, konsep monitoring dan observability sangat kental dengan nilai muhasabah, introspeksi dan muraqabah, merasa diawasi. Sistem logging dan monitoring seperti Prometheus atau Grafana adalah malaikat pencatat bagi aplikasi kita yang mencatat setiap error, latensi dan downtime secara jujur, dan tak ada yang ditutupi. Seorang DevOps engineer yang baik tidak menunggu pengguna marah-marah baru bertindak. Ia secara proaktif melihat dashboard catatan amal aplikasi untuk mendeteksi anomali sebelum menjadi bencana. Ini mengajarkan kita untuk selalu mawas diri
dan memperbaiki kesalahan internal sebelum ditegur oleh orang lain atau sebelumnya datang hari kegagalan sistem yang fatal. Terakhir, filosofi microservice dan serverless mengajarkan kita tentang tawadu, kerendahan hati, dan spesialisasi. Dalam arsitektur microservice, setiap layanan mengakui bahwa ia kecil dan hanya bisa melakukan satu hal dengan baik. Namun ia sangat bergantung pada layanan lain untuk membentuk sistem yang utuh. Tidak ada super service yang sombong ingin melakukan semuanya sendiri monolitik. Ini mencerminkan tatanan masyarakat Islam di mana setiap orang memiliki peran spesifik. Ulama, umara, pedagang, petani yang saling melengkapi. Kesombongan untuk melakukan segalanya sering kali berujung pada kerapuhan sistem. Nah, 7 ada kesimpulan siklus hidup tanpa akhir. Bab terakhir ini menyadarkan kita bahwa menulis kode hanyalah permulaan. Tantangan sesungguhnya adalah menjaga kode tersebut tetap hidup, sehat, dan relevan di dunia nyata. Berikut adalah pilar-pilar operasional yang harus kamu tanamkan. DevOps adalah budaya, bukan jabatan. Kita belajar bahwa tembok pemisah antara pengembang dan operasional adalah penghambat inovasi. Filosofi, you build it, you run it, memaksa developer untuk bertanggung jawab atas kualitas kode mereka hingga ke tangan pengguna, mendorong terciptanya perangkat lunak yang lebih tangguh. Kontainer mengakhiri drama laptop saya. Dengan Docker, kita membungkus aplikasi dan lingkungan menjadi satu unit standar yang immutable. Ini menjamin bahwa apa yang berjalan di mesin developer pasti akan berjalan sama persis di server produksi. Menghilangkan variabel lingkungan yang sering menjadi sumber mimpi buruk debugging. Pabrik otomatis CI atau CD. Kita meninggalkan cara lama mendeploy via FTP, manual ke rentan kesalahan. Pipa CI atau CD bertindak sebagai penjaga gawang otomatis yang memverifikasi setiap baris kode melalui pengujian ketat sebelumnya mengizinkan masuk ke produksi. Rilis, fitur bukan lagi acara menakutkan bulanan, melainkan rutinitas harian membosankan namun aman. 4. Bijak memilih arsitektur. Kita membedah hype seputar microservice dan serverless. Kita memahami bahwa memecah monolitik memang menawarkan skalabilitas tak terbatas, namun membawa kompleksitas operasional yang tinggi. Arsitek yang matang tahu kapan harus memecah dan kapan harus tetap menyatu demi efisiensi. Jangan terbang buta, observability. Terakhir, kita menyadari bahwa sistem pasti akan gagal. Failure is inevitable. Kuncinya bukan mencegah kegagalan 100%, tapi seberapa cepat kita mendeteksinya. Kombinasi logs, matrix, dan traces memberikan visibilitas total ke dalam kotak hitam server memungkinkan kita memperbaiki masalah bahkan sebelum pengguna menyadarinya. Hanya sekian yang dapat saya baca. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.